Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan ini, saya bersama dua orang teman yang lainnya akan menjelaskan tentang investasi. Berikut adalah penjelasannya. Pengeluaran investasi. Pengeluaran ini ditujukan untuk menyediakan standar pendapatan lebih tinggi di masa depan. Pada bab ini kita akan menjelaskan mengapa investasi berhubungan negatif dengan tingkat bunga, apa yang menyebabkan fungsi investasi bergeser, dan mengapa investasi naik selama boom dan turun selama resesi. Terdapat 3 jenis pengeluaran investasi. Yang pertama, ada investasi tetap bisnis atau kita biasa sebut bisnis fixed investment. Bisnis fixed investment ini meliputi perlengkapan dan struktur yang bisnis beli untuk digunakan dalam produksi. Yang kedua, ada investasi residensial atau residential investment. Residential investment ini meliputi rumah baru yang orang beli untuk ditinggali dan yang tuan tanah beli untuk disewakan. Kemudian ada juga investment persediaan atau inventory investment. Meliputi barang-barang yang bisnis taruh di gudang, termasuk bahan baku, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi. Lanjut kita masuk ke investasi tetap bisnis atau bisnis fixed investment. Model standar investasi tetap bisnis ini disebut model investasi neoklasik atau biasa disebut neoclassical model of investment. Model ini memeriksa manfaat dan biaya memiliki barang-barang modal. Berikut adalah 3 variabel yang menggeser investasi. Yang pertama, ada produk modal marginal. Yang kedua, ada tingkat bunga. Yang ketiga, ada aturan pajak. Untuk mengembangkan model, bayangkan ada 2 jenis perusahaan. Perusahaan produksi yang memproduksi barang dan jasa menggunakan model yang mereka sewa, dan perusahaan penyewa yang membuat seluruh investasi dalam perekonomian. Selanjutnya ada harga sewa dari modal. Untuk melihat variabel apa yang mempengaruhi harga sewa equilibrium, lihat fungsi yang ada pada fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai pendekatan baik dari bagaimana perekonomian aktual mengubah modal dan tenaga kerja menjadi barang dan jasa. Fungsi dari produksi Cobb-Douglas ini bergambarkan atau bersimbolkan Y sama dengan A kali K pangkat alfa dikali L pangkat 1 min alfa, di mana Y adalah sebagai output, K sebagai modal, L sebagai tenaga kerja, dan alfa sebagai parameter. Parameter alfa di sini parameter yang mengukur tingkat teknologi, dan alfa yang dipangkatkan itu adalah parameter antara 0 dan 1 yang mengukur bagian modal dari output. Sewa real modal, harga sewa real modal menyesuaikan untuk menyeimbangkan permintaan akan modal dan penawaran tetap. Selanjutnya ada produk modal marginal. Untuk fungsi produksi Cobb-Douglas adalah simbolnya MPK sama dengan A alfa kali A dalam kurung L per K pangkat 1 min alfa. Karena harga sewa real sama dengan produk modal marginal equilibrium, maka R per P sama dengan alfa kali A dikali L per K pangkat 1 min A. Ekspresi ini mengidentifikasi variabel yang menentukan harga sewa real. Ia menunjukkan hal-hal berikut. Pertama, semakin rendah persediaan modal, semakin tinggi harga sewa real dari modal tersebut. Yang kedua, semakin besar jumlah tenaga kerja yang digunakan, semakin tinggi pula harga sewa real dari modal. Yang ketiga, semakin baik teknologinya, semakin tinggi harga sewa real modal. Dari peristiwa yang mengurangi persediaan modal atau meningkatkan kesempatan kerja atau memperbaiki teknologi, menaikkan harga sewa real equilibrium dari modal. Biaya modal. Mari kita perhatikan manfaat dan biaya memiliki modal untuk tiap periode waktu di mana perusahaan menyewakan 1 unit modal,
Perusahaan sewa menanggung 3 biaya. Yang pertama ada bunga pinjaman mereka, yang sama dengan harga pembelian 1 unit modal di PK kali tingkat bunga I, sehingga penghitungannya I dikali PK. Yang kedua, ada biaya kerugian atau keuntungan harga modal dinotasikan sebagai min delta PK. Yang ketiga, ada penyusutan atau kita biasa sebut depresiasi, dilambangkan dengan huruf D. Didefinisikan sebagai pecahan nilai yang hilang per perioda karena dipakai dan rusak. Jadi D atau depresiasi dikali PK. Jadi untuk menghitung jumlah biaya modal bisa menggunakan I dikali PK kurang delta PK, atau bisa juga dengan PK dikali I dikurang delta PK per PK plus depresiasi gitu. Lalu kita nyatakan biaya modal relatif terhadap barang lain dalam perekonomian. Biaya real dari modal atau real cost of capital, biaya membeli dan menyewakan unit modal yang diukur dalam output perekonomian. Biaya modal sama dengan PK per P dikali R plus depresiasi, di mana R adalah tingkat bunga real dan PK per P sama dengan harga modal relatif. Untuk menderivasi persamaan ini, kita asumsikan tingkat kenaikan harga barang secara umum sama dengan tingkat inflasi. Kemudian kita masuk ke determinan biaya. Perhatikan perusahaan penyewa, apakah meningkat atau menurun persediaan modalnya. Untuk tiap unit modal, perusahaan mendapat penerima real R per P dan menanggung biaya real PK per P dikali R plus depresiasi. Laba real per unit modal bisa dihitung menggunakan tingkat laba sama dengan penerimaan dikurang biaya. Karena harga sewa real sama dengan produk modal marginal, kita dapat menulis tingkat laba sebagai tingkat laba sama dengan MPK dikurang PK per P dikali R plus D. Perubahan persediaan modal disebut investasi neto atau net investment, bergantung pada perbedaan antara MPK dan biaya modal. Jika MPK melebihi biaya modal, perusahaan akan menambah persediaan modal. Jika MPK kurang dari biaya modal, maka membiarkan persediaan modal mereka mengecil, di mana ada rumus seperti delta K sama dengan IN dalam kurung MPK dikurang PK per P dikali R plus D, di mana IN adalah fungsi yang menunjukkan berapa banyak investasi neto merespon terhadap insentif investasi. Fungsi investasi. Kita sekarang dapat menderifikasi fungsi investasi dalam model investasi non-klasik. Jumlah pengeluaran pada investasi tetap bisnis adalah jumlah investasi neto dan penggantian modal yang menyusut. Fungsi investasi adalah I sama dengan IN MPK min PK per PK kali R plus delta K. Model ini menunjukkan mengapa investasi bergantung pada tingkat bunga real. Penurunan tingkat bunga real menurunkan biaya modal. Perhatikan investasi tetap bisnis meningkat ketika tingkat bunga menurun, sehingga kemiringan ke bawah dari fungsi investasi. Juga pergeseran keluar pada fungsi investasi mungkin akibat dari kenaikan produk modal marginal. Akhirnya, kita lihat apa yang terjadi ketika penyesuaian persediaan modal ini berlanjut sepanjang waktu. Jika produk marginal mulai di atas biaya modal, persediaan modal akan naik dan produk marginal akan turun. Jika produk marginal mulai di bawah biaya modal, persediaan modal akan turun dan produk marginal akan naik. Akhirnya, ketika persediaan modal menyesuaikan, MPK mendekati biaya modal. Ketika persediaan modal mencapai tingkat kondisi mapan, kita dapat menulis
MPK sama dengan PK per PK kali R plus D. Jadi dalam jangka panjang, MPK sama dengan biaya modal real. Kecepatan penyesuaian menuju kondisi mapan bergantung berapa cepat perusahaan menghasilkan persediaan modal mereka, yang lalu bergantung pada seberapa besar biaya untuk membangun, mengirimkan, dan memasang modal baru. Kredit pajak investasi. Pembuat kebijakan sering mengubah aturan tentang pajak pendapatan perusahaan untuk mendorong investasi, atau paling tidak mengurangi disinsentif yang ditimbulkan pajak. Kredit pajak investasi adalah provisi pajak yang mengurangi pajak perusahaan besar dalam jumlah tertentu tiap dolar yang dibelanjakan untuk barang modal. Ketika perusahaan menutupi sebagian investasi barang modalnya dalam bentuk pajak lebih rendah, kredit ini mengurangi biaya pembelian efektif dari unit modal P. Pasar saham dan kitobin. Pasar saham dan kitobin. Istilah saham mengacu pada bagian kepemilikan perusahaan, dan pasar saham adalah pasar di mana saham-saham diperdagangkan. Ekonom pemenang hadiah Nobel James Tobin menyatakan perusahaan mendasarkan keputusan investasi mereka pada rasio berikut, yang sekarang disebut kitobin. Pembilang kitobin adalah nilai modal perekonomian yang ditentukan oleh pasar saham. Penyebutnya adalah harga modal jika dibeli hari ini. Tobin beralasan investasi neto sebaiknya bergantung pada apakah Q lebih besar atau kurang dari 1. Jika Q lebih dari 1, maka perusahaan bisa meningkatkan nilai persediaan mereka dengan meningkatkan modal. Dan jika Q kurang dari 1, pasar saham menghargai modal kurang dari biaya penggantiannya dan lalu perusahaan tak akan mengganti persediaan modal bila telah dipakai. Kitobin mengukur profitabilitas masa depan yang diharapkan sebagaimana profitabilitas masa kini. Ringkasan investasi tetap bisnis. 1. Tingkat bunga lebih tinggi meningkatkan biaya modal dan mengurangi investasi tetap bisnis. 2. Perbaikan teknologi dan kebijakan pajak, seperti pajak pendapatan perusahaan dan kredit pajak investasi, menggeser fungsi investasi tetap bisnis. 3. Selama booming, kesempatan kerja lebih tinggi meningkatkan MPK dan karenanya meningkatkan investasi tetap bisnis. Pasar saham, hipotesis pasar efisien versus beauty contest Keynes. Hipotesis pasar efisien adalah harga pasar saham perusahaan, ialah penilaian yang sepenuhnya rasional akan nilai perusahaan berdasarkan informasi saat ini tentang prospek bisnis perusahaan. Q sama dengan nilai pasar modal terpasang per biaya penggantian modal terpasang. Beauty contest Keynes adalah metafora untuk spekulasi saham. Dalam pandangan ini, pasar saham berfluktuasi tanpa alasan jelas. Dan karena pasar saham agregat akan barang dan jasa, fluktuasi ini adalah sumber dari fluktuasi perekonomian jangka pendek. Investasi residensial. Kita sekarang akan memperhatikan penentu investasi residensial dengan melihat pada modal sederhana dari pasar perusahaan. Investasi residensial mencakup pembelian rumah baru baik oleh orang yang akan meninggalinnya dan tuan rumah yang akan menyewakannya pada orang lain. Ada dua bagian dari model. 1. Pasar untuk persediaan rumah yang ada menentukan harga rumah equilibrium. 2. Harga rumah menentukan aliran investasi residensial. Equilibrium saham dan penawaran investasi harga relatif rumah disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran permintaan atas stok rumah yang ada.
harga relatif lalu menentukan investasi residensial. Aliran perumahan baru yang perusahaan konstruksi bangun. Perubahan permintaan rumah ketika permintaan rumah bergeser. Harga ekuilibrium rumah berubah, dan perubahan ini lalu mempengaruhi investasi residensial. Kenaikan permintaan rumah mungkin karena turunnya tingkat bunga, meningkatkan harga rumah dan investasi residensial. Investasi persediaan barang yang disimpan perusahaan di gudang pada saat sama dapat diabaikan dan punya signifikasi besar. Ini salah satu komponen kecil dari pengeluaran, tetapi volatilitasnya membuatnya penting dalam studi ekonomi. Alasan penyimpanan persediaan. Ketika sales tinggi perusahaan memproduksi kurang sehingga ia menjual dan mengambil barang dari persediaan, disebut pemerataan produksi atau production smoothing. Menyimpan persediaan mungkin perusahaan beroperasi lebih efisien. Jadi kita dapat memandang persediaan sebagai faktor production. Juga perusahaan tidak ingin kekurangan barang ketika penjualnya tiba-tiba melonjak. Ini disebut pencegahan kehabisan barang, stock out avoidance. Terakhir, jika barang baru selesai, sebagian komponen masih dihitung dalam persediaan dan disebut barang dalam proses, work in process. Model percepatan persediaan. Model percepatan berasumsi perusahaan menyimpan persediaan yang proporsional dengan tingkat output perusahaan. Jadi jika N adalah persediaan, maka perekonomian, dan Y adalah output, maka N sama dengan delta Y, di mana delta adalah parameter yang menunjukkan beberapa banyak persediaan yang perusahaan ingin sampai sebagai promosi dari output. Investasi persediaan I adalah perubahan persediaan delta N. Oleh karenanya, I sama dengan delta N sama dengan delta Y. Model percepatan memprediksi bahwa investasi persediaan adalah proporsional terhadap perubahan output. Kenaikan output, perusahaan ingin menyimpan lebih banyak persediaan sehingga investasi persediaan tinggi. Ketika output turun, perusahaan ingin menyimpan lebih sedikit persediaan sehingga mereka membiarkan persediaan mereka menurun dan investasi persediaan adalah negatif. Model ini meningkatkan bahwa investasi persediaan bergantung pada apakah perekonomian bertumbuh dengan cepat atau lambat. Persediaan dan tingkat bunga real seperti komponen lain dari investasi. Investasi persediaan bergantung pada tingkat bunga real ketika menyimpan barang dalam persediaan dan menjualnya besok, bukan sekarang. Perusahaan kehilangan bunga yang dapat diperoleh antara hari ini dan besok. Jadi tingkat bunga real mengukur biaya oportunitas penyimpanan persediaan. Ketika tingkat bunga naik, menyimpan persediaan menjadi lebih mahal sehingga perusahaan yang rasional mencoba mengurangi persediaan mereka. Oleh karena itu, kenaikan tingkat bunga real menekan investasi persediaan. Ringkasan investasi persediaan. Tingkat bunga lebih tinggi meningkatkan biaya penyimpanan persediaan dan mengurangi investasi persediaan. Menurut model percepatan perubahan output menggeser fungsi investasi persediaan. Output lebih tinggi selama booming meningkatkan persediaan yang perusahaan ingin simpan, meningkatkan investasi persediaan.